Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025, perkenalkan nama saya Rukman Sonjaya, guru mapel di MIA Taslim sekaligus mahasiswa PPG Angkatan batch 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Abdul Muthalib Sang Anji Ambon. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dengan NIM 25031000710 mengenai pembelajaran akidah akhlak, materi akhlak terhadap hewan dan tumbuhan. Materi kelas 6 menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan Deep Learning. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kepada KM untuk berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fatahu ya Alim, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita untuk mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir? Coba siapa yang tidak hadir? Kenapa Robi? Sakit. Semoga Robi diberi kesehatan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran bersama kalian. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjut untuk menyanyikan lagu nasional. Coba pimpin ke depan oleh salah satu siswa. Baiklah. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar akhlak terhadap hewan. Coba anak-anak, siapa di rumahnya punya hewan peliharaan? Kelompok 1. Hewan apa? Kucing. Gimana pengalaman Reja cara memeliharanya? Oke, beri oplosan dulu. Kelompok kedua, di rumah memelihara apa? Ikan. Gimana pengalaman? Cara peliharanya ikan bagaimana? Memberi makan dan memberi rumah yang layak. Wih, tepuk tangan. Coba kelompok ketiga, di rumahnya mengurus apa? Pengalamannya gimana? Hewan apa? Sapi. Memberi. Oke, coba kelompok keempat. Mengurus hewan apa? Lobster. Gimana pengalamannya? Oke, terima kasih. Masih semangat anak-anak? Masih. Supaya kita lebih semangat, mari kita ice breaking dulu. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Coba anak-anak keluarkan buku catatannya. Bapak akan menjelaskan tentang akhlak terhadap hewan. Udah? Udah semuanya udah? Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian akhlak terhadap hewan. 2. Menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan menyakiti hewan. 3. Mengidentifikasikan contoh perilaku terpuji terhadap hewan di lingkungan sekitar. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual tentang perilaku terhadap hewan melalui diskusi kelompok. 5. Menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan akhlak terhadap hewan. Yang ke-1 yaitu pengertian akhlak terhadap hewan. Akhlak terhadap hewan adalah sikap dan perilaku manusia dalam memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang, tidak menyiksa, tidak menyakiti, serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan bahwa menyayangi hewan merupakan bagian dari akhlak mulia. Poin yang kedua yaitu dasar hukum, dalil nakli Al-Quran dan Al-Hadisnya. Coba lihat anak-anak di board.
dasar hukum di dalil dalam Al-Quran yaitu Quran surat Al-An'am ayat 38. Kalau hadisnya diriwayatkan dari Al-Bukhari Muslim. Itu yang poin kedua yaitu dasar hukumnya dalil Al-Quran dan Al-Hadisnya. Poin yang ketiga, akhlak terhadap hewan. Yang kesatu, memberi makan dan minuman hewan dengan layak. Yang kedua, tidak menyiksa, memukul atau menyakiti hewan. Tiga, tidak membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, menjaga habitat dan tempat hidup The Bluetooth hewan. device is ready to pair. The Yang Bluetooth device is connected successfully. poin selanjutnya yaitu hikmah berakhlak terhadap hewan. Jadi harus ada hikmahnya. Yang kesatu, mendapat pahala dari Allah kalau kita merawat, menyayangi, terus memberi makan terhadap kepada hewan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan empati. Yang ketiga, lingkungan menjadi asri, sehat dan lestari. Yang keempat, kehidupan manusia menjadi seimbang. Yang kelima, menghindari bencana akibat kerusakan lingkungan. Poin selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan harus memberi makan dan minuman di sekitar rumahnya. Yang kedua, tidak melempari hewan dengan batu. Yang ketiga, membantu hewan yang terluka. Yang keempat, tidak mengganggu hewan di jalan. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan menayangkan video akhlak terhadap hewan. Coba anak-anak cermati, amati dengan seksama ya. Oke? Bapak akan menayangkan ya. Ini dia, datang loh. Yeay, ini bisa jalan lagi. Dari mana? Nana, tujuh. Astagfirullah. Aduh, mantap. Terus harus mulai lagi dari awal. Terus bentar lagi udah nyampe 100. Udah. Wajah. Yang dari awal. Musa, Rara, kalian udah bikin PR belum? Musa udah selesai dari tadi kok, Ma. Kalau Rara nggak ada PR, Ma. Alhamdulillah. Kalau siapin buku buat besok? Udah dong, Ma. Kalau kasih makan Anta? Udah. Ayo. Belum, Ma. Anta, makan yuk. Anta. Ini udah sini sih. Wah. Kak, lihat Anta nggak? Bukannya tadi bilang sama kan Nusa? Iya, tadi sama kan Nusa. Terus kan Nusa sebenernya. Astagfirullah.
Abdul nggak salah merokok. Salah satu penyebab Anta pergi bisa jadi karena kita lupa mau makan. Mungkin kita juga yang lalai merawat Anta. Artinya kita jadi kurang bertanggung jawab. Anta pulang ya, please Anta ya. Anta kangen suara Anta. Iya, kayak gitu. Itu aku dengar ya. Itu kayak suaranya. Semua pada nyariin kamu tahu. Jangan sedih ya. Iya iya ya. Makin kita yang tanya. Gimana tak? Enak. Iya iya. Setelah melihat video yang tadi Bapak tayangkan, Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian dari satu kelompok satu ya. Coba diskusikan dengan kelompoknya. Oh. Untuk diskusikan. Udah semuanya? Udah. Coba kelompok satu presentasikan ke depan. Ayo semuanya, kelompok satu. Coba. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari video pembelajaran. Yang ke satu, apa penyebab masalah tersebut? Coba. Penyebab masalah pada video tersebut, Anta hilang karena Nusa lupa memberinya makan dan tidak merawatnya dengan baik. Nusa terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan Anta.
Yang kedua, coba bagaimana pandangan Islam terhadap perlakuan itu? Menurut pandangan Islam, kita diajarkan untuk membuat baik dan menyayangi semua makhluk Allah, termasuk hewan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyayangi meskipun hanya terhadap seekor hewan sembelihan, maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Tirmizi. Jadi perlakukan Musa yang lupa merawat unta tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut kelompok, solusi yang dapat dilakukan sebagai Pertanyaan ketiga, solusi apa yang dapat kalian lakukan sebagai siswa? Kita dapat belajar dari kesalahan Musa dan Yonah, selalu memperhatikan kebutuhan hewan peliharaan kita. Jika kita memiliki hewan peliharaan, pastikan kita memberinya makan, minum, dan perawatan yang cukup. Jika kita tidak bisa merawatnya, sebaliknya kita tidak memelihara. sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau lanjut kelompok kedua ke depan. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari video pembelajaran tersebut. Pertanyaan yang ke-1, apa penyebab masalah tersebut? Menurut kelompok kami, Anta hilang karena Musa dan lupa memberinya makan, sehingga Anta pergi mencari makanan sendiri. Musa juga sempat mengusik Anta saat bermain bola, membuat Anta merasa tidak diinginkan. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap perlakuan itu? Menurut pandangan Islam, memperlakukan hewan dengan baik dan memberikan mereka makanan adalah bagian dari akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya perbuatan baik kepada hewan, mengabaikan kebutuhan hewan peliharaan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan ketiga, solusi apa yang dapat kalian lakukan sebagai siswa? Yang dapat kami lakukan sebagai siswa yaitu beristighfar untuk memberikan makanan dan perhatian yang cukup kepada hewan peliharaan. Jika terjadi kesalahan, minta maaf kepada hewan peliharaan dan belajar untuk lebih bertanggung jawab. Jika hewan peliharaan hilang, cari bantuan dari keluarga atau teman untuk mencarinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa adab terhadap hewan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya dengan cara memberi makan, memberi minum di sekitar lingkungan kita, tidak melempari hewan dengan batu, membantu hewan yang terluka, tidak mengganggu hewan di jalan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak, kita lanjut membuat poster dengan tema akhlak terhadap hewan. Bagikan dulu kertasnya. Membuat poster. Coba ini menggambar apa? Ya. Menggambar apa? Oh, Supi. Jadi kita jangan menyakiti kucing. Sedang bikin poster apa ini? Memberi minum. Memberi minum. Oh ya, bagus. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan meriksa hasil poster kalian. Coba lihat. Jangan menendang hewan. Ya, bagus. Berarti jangan mendolimi hewan, harus merawat ya. Oke. Yang kedua, jangan menyakiti kucing. Apa kucingnya dicekik? Karena dia mencuri ikan. Ini sedang gambar membuat sedang apa ini teh? Nama kucing memberi memberi makan. Oke. Coba yang keempat, kelompok yang keempat. Ini posternya membuat apa gambarnya? Sedang memberi minum. Minum apa itu teh? Hewan apa? Kambing. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita pembelajaran sudah selesai. Maka dari itu saya akan menyimpulkan, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini terhadap akhlak terhadap hewan. Ketika kita ingin memelihara hewan, maka
memberi makan dan minuman hewan peliharaan kita. Oke? Siap? Ya. Maka dari itu cukup sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita akan bertemu lagi. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu untuk berdoa. Coba pimpin oleh KM-nya. Berdoa mulai. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.